Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Dimas Pratama, Technical Analyst dari NH Korindo Sekuritas. Ya, Mas Dimas, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita. Kalau bicara mengenai bank-bank berbasis digital, begitu yang akan terkerek naik begitu dengan POJK yang akan dirilis. Anda melihat ini bisa menjadi peluang tidak bagi para investor menyasar dari sekarang nih, bank-bank digitalnya? Oke, kalau kita lihat memang kalau fokus pada ya mungkin ya sudah ada aja yang itu seperti Agro, mungkin seperti Arto itu bisa berpikir. Namun kalau untuk yang masih kecil-kecil lainnya itu masih balik lagi terkait dengan aksi korporasi ya, terkait dengan penurunan modal minimum yang ini di persyaratan 2 dan tahun depan 3 triliun. Jadi segmen ini memang mungkin banyak masih terjadi aktivitas pergerakan, namun kedepannya prospek digital banking pun juga seiring dengan boleh dibilang kebanyakan sudah mobile ya, kebanyakan sudah menggunakan mobile dan akan itu saya pikir sudah jauh lebih ini ya lebih mobile sendiri dan kedepannya harusnya berfungsi secara untuk digital banking di Indonesia. Oke, dan ini juga ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk begitu dari line WhatsApp interaktif redaksi IDX Channel ini masih bicara mengenai sektor perbankan. Ada yang menanyakan BABP, kemudian BACA dari Bapak Andri di Jakarta. Selamat sore Pak Andri. Kita coba membahas dulu untuk BACA. Sudah punya di level 540. Bagaimana dengan closing market hari ini kan turunnya di 444 begitu. Apa yang harus dilakukan nih? Oke, BABP untuk yang pertama memang ada indikasi kalau kita pun juga ada beberapa menanyakan indikasi terus turun di bawah 400 ya. Jadi sebaiknya kalau mungkin kalau pun terjadi rebound dia paling ke 420, setelah itu akan menjadi koreksi lagi saya di bawah 400. Nah kalau untuk baca sendiri, kalau kita lihat memang ada indikasi ada rebound ya. Palingnya terdekat dia akan di 500. Jadi untuk saat ini saya lebih prefer ke untuk BABP. Sebaiknya kalau sell ya atau mungkin BABP saja, tapi di simpan dahulu baru atau lepas bagian untuk BABP. Oke, jadi kalau punya di 480 apa yang harus dilakukan ya Pak? Kalau 480 sebaiknya bisa emerging data kalau masih ada data lebih. Kalau misalnya kalau masalah ada terjadi penurunan lagi sebaiknya karena kalau untuk BABP sendiri potensi masih di bawah 400. Nah kalau BABP ada potensi di bawah 500, jadi bisa dicermati oleh investor. Oke, bisa menjadi pilihan average down begitu untuk BABP dan juga BACA-nya ya. Baik, itu dia untuk Bapak Andi di Jakarta. Jadi peluangnya memang kondisinya masih akan ada pelemahan dulu begitu ya Mas Dimas ya? Ya, untuk BABP-nya ya. Yes, oke, itu dia untuk BABP kemudian BACA. Sudah ada penelpon yang masuk, kita akan coba sapa. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Bapak Dimas. Oke. Siap Pak Bambang ya di Bandung. Silakan Pak. Pak Bambang mau nanya dua saham. Ya. Yang satu buka, yang satu RIS. Oke. Analisa support resistennya bagaimana untuk investasi sampai bulan Oktober November. Oke, tapi Pak Bambang sudah punya buka di level. Pak Bambang sudah punya posisi Pak di buka dan juga BRIS. Saya punya di 2.700. Oke. Buka saya punya di 1.300. 1.300, wow, oke. Cukup tinggi ya Pak ya untuk kepemilikan dari Bukalapaknya. Nanti kita coba bahas sampai dengan bulan November tahun ini ya Pak ya. Baik, itu dia untuk Pak Bambang di Bandung. Kita masih mengulas pertanyaan dari WhatsApp interaktif ini, Mas Dimas. Tadi Pak Andri di Jakarta sudah kita ulas untuk BABP dan BACA-nya. Kita ke berikutnya Pak Victor di Malang ini, masih dari sektor perbankan. BNII yang ditanyakan kali ini. Bagaimana kalau beliau punya di 350? Ya, memang ada potensi rebound saat di 342 itu ada bentuk bisnis. Kalaupun terjadi rebound, dia akan menguji di 360. Jadi memang sifatnya boleh masuk ke stop loss bila jebol di bawah 336. Oke, punya di level 350 nih Pak Victor di Malang. Apakah masih bisa di hold saja? Kenapa? Karena potensinya satu yang terlalu jauh ya, 340, 350, nanti ketika 360 jualan. Oke, jadi kalau punya 350, sorry, jadi average down saja. Ini kan 342, jadi masih terlalu jauh, nanti ketika 360 bisa take profit untung. Oke, berarti range yang perlu dicermati antara 336 begitu kalau mau masuk lagi, resisten terdekatnya di 342 begitu ya? Resisten terdekat 380. 3?
360. Oh, 360, siap. Oke, Ya. 336 sampai dengan 360 berarti range pergerakan dari BNII-nya ya. Iya, betul. Baik, itu dia pilihan investasi. Kami kembalikan juga untuk Pak Victor punya di 350. Kalau misalnya ada sedikit nanti rebound lagi, ada peluang ke 360 ya untuk BNII-nya. Oke, kita ke Pak Bambang tadi, line telepon. Buka 1.300 ini, Mas Dimas. Apa yang harus dilakukan sampai dengan Iya, November? bukan pengetahuan memang terjadi sell off ya di belakangan ini. Jadi memang agak susah juga nih posisinya. Dan Iya. terus turun ya di bawah batas, sekarang di bawah harga IPO. Jadi masih ada spekulasi, jadi bisa jadi bukan ini masih ada potensi penurunan tadi di bawah 800. Jadi Wow. sebaiknya kalau ukuran juga cukup dalam ya. Ya kita kembali ke investornya agak susah juga nih untuk Bukalapak. Kalau misalnya di bulan Oktober November mendatang ada peluang kembali ke 1.000 nggak nih kira-kira? Kalaupun untuk terdekat, ini untuk rebound terdekat tadi ya pastinya itu akan ke 875, 880. Waduh, Jadi sampai kalau 875 aja ya. Iya. Oke, pilihan yang sulit ini untuk Pak Bambang. Jadi 1.300-nya apa yang harus dilakukan ya Pak? Tadi kalau misalnya Mas Dimas bilang ya pilihannya kita kembalikan ke Pak Bambang begitu. Apakah harus diselesaikan secara adat begitu dalam artian di cut loss atau bagaimana ini? Iya. Soalnya agak diterima juga masih juga cukup dalam, kalau average dalam pun juga mungkin dananya cukup besar ya. Daripada nanti kalau dia turun terus di bawah 100 kan nanti tambah gede lagi keluar lossnya. Jadi sebaiknya ya modal yang ada mungkin bisa disuntikan sama lain aja. Oke, itu dia pilihan cukup sulit Pak Bambang. Itu rentangnya 800 kemungkinan bahkan bisa di bawah lagi dengan resisten ke 875 terdekatnya begitu ya Mas Dimas. Iya betul. Lanjut ke BRIS-nya nih, bagaimana? Sudah punya posisi di 2.700 Pak Bambang. Oke, saat ini BRIS memang dalam ya, ada potensi untuk terdekat dia rebound dulu ke 2.400. Oke. Jadi selama di atas 2150 boleh spekulasi beli targetnya di 2.400. Selain itu kemungkinan kalau lagi karena masih ada potensi untuk penurunan lebih lanjut. Oke, 2.700 yang sudah dimiliki bagaimana? Oke, kalau 2.700 kalau ada dana pun juga masih di atas ya. 2.27 berarti 2.4. Kalau satu banding satu dua lah kalau kan sekitar 2.450 ya ternyata ya. Oke. 2.450 tapi ya atau sedikit kalau ribu sampai 24 itu cut dulu nanti mungkin kalau dia di bawah 2.000 baru saya lagi. Oke, berarti pilihannya memang kalau ada rebound ke 2.400 ya kita harus rilis saja begitu meskipun ada kerugian yang ditanggung, tapi kalau mau punya ya tunggu lagi di bawah harga supportnya untuk mengejar kerugian yang ditanggung sebelumnya begitu ya Mas Dimas. Betul, iya. Baik, itu dia untuk Bapak Bambang di Bandung ya, pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Kita kembali lagi ke Jakarta ini. Oh, letaknya di Bekasi. Pak Anggiat, selamat sore Pak Anggiat. Menanyakan Bank BCA sudah punya di level 32.000. Mika 2.450. Nah, BBCA bagaimana? Oke, BBCA saat ini memang posisinya sudah akumulasi beli ya. Tadi juga sempat tertinggi di 33.600, atau di 33.800. Ada indikasi BBCA peluang 34.800. Saat ini yang belum punya sebaiknya banyak di sekitar 32 sampai 33 itu level akumulasi beli. Oke. Nanti take profitnya di sekitar 35.800. Oke, 35.800 ya. Itu dia BBCA 35.800. Jadi kalau sudah punya di 32.000 masih bisa di hold ya, Mas Dimas. Bisa di hold nggak apa-apa. Oke, itu dia untuk Pak Anggiat BBCA. Kalau kita lihat closing market hari ini 33.000 sudah ada cuan sedikit begitu. Kalau mau bersabar lagi ada peluang ke 35.800. Itu rentang berapa lama ya, Mas Dimas? Kalau kita lihat memang harusnya di Q3 ini agak kuat ya. Jadi Oke. BBCA sudah overbought untuk teknikalnya, jadi memang arah overbooking jangka pendek, jadi kesempatan akumulasi mungkin bisa nambah posisi di antara 32 sampai 33. Mereka selanjutnya di 35.800. Ya. Berarti kalau ada amunisi tambahan bisa ngambil lagi di 32 sampai dengan 33 ya. Berarti closing market hari ini pun boleh kita masuk lagi begitu. Oke. Iya. Kemudian Mika sudah punya di 2450, closing hari ini 2280. Oke, Mika ya. Mika, nah kalau untuk sektor rumah sakit sebaiknya agak di-sell dulu. Kenapa? Karena nampaknya sudah jadi kalau posisi saat ini pun kalaupun dia rebound, dia paling nggak ke 2350 untuk Mika. Oke, sampai dengan 2350 saja ya. Iya, karena dia
downtrend channel saat ini. Oh, downtrend channel untuk Mika-nya. Jadi disarankan tadi dilepas dulu kepemilikannya meskipun ada kerugian yang harus ditanggung begitu Mas Dimas? Iya, takutnya bisa lebih dalam lagi sih. Sampai seberapa jauh sih penurunannya support untuk Mika? Oke, ini kalau dia di bawah 2.200 dan terbentuk dengan saudara itu bisa under 2.000 takutnya. Waduh, berarti ada jangan sampai jebol di bawah 2.200 dulu ya, karena bisa turun ke 2.000. Iya, Itu dia. Karena posisi 2.200 itu tangan kalaupun dia rebound dia Iya. akan uji 2.350 dulu, nanti bisa jadi sell off lagi. Baik, itu dia untuk Pak Angget di Bekasi untuk BBCA dan Mika-nya. Mohon dicermati dengan support resisten yang sudah disampaikan oleh Mas Dimas Pratama. Kita lanjut di Bali nih. Pak Gede di Bali punya gudang garam di 32.300. Kemudian Astri 185 ini. Pak Gede, selamat sore Pak Gede. Gudang garamnya dulu ini, bagaimana Mas Dimas? Oke, kalau berita terbaru dari pemerintah akan confirm akan melanjutkan tarif juga ya untuk pajak penerimaan dan 2 triliun nanti. Ini juga efeknya masih ada di saham-saham sektor rokok. Jadi di saat ini pun kemungkinan masih bisa akan terjadi sell off di bawah 30.000 untuk saham gudang garam. Jadi sebaiknya yang belum punya jangan masuk dulu. Yang belum punya jangan masuk, kalau yang sudah punya di level 32.300 seperti Pak Gede di Bali. 32.000 sudah. Sebenarnya sudah ada potensi rebound. Kalau rebound nanti paling nggak di 31.000, nggak jauh dari sekarang, mungkin bisa lepas bagian dulu ya untuk gudang garam. Baik, lepas bagian dulu untuk meminimalisasi kerugian lagi ya, meskipun hanya tertinggi di 31.000 ini untuk Pak Gede di Bali gudang garamnya. Astri, kalau sudah punya di 185, closing market 159. Oke, Alam Sutra, kalau kita lihat memang ada sektor properti ya, ada pergerakan. Kalau kita lihat Alam Sutra itu masih nggak akan jauh dari level 160 sampai dengan 165 ya. Jadi memang dia masih akan bergerak di antara level tersebut. Jadi ada potensi untuk rebound paling nggak ke 165 untuk yang terdekat. Baik, 165. Kalau punya di 185? Average down juga boleh, atau di 165 bisa take profit dulu sebagian atau lepas dulu sebagian. Sampai dia kalau rebound sih kalau dia di atas 170 arahnya bisa balik lagi ke sekitar 180. Tapi kalau saat ini 165 dulu. Oke, ada batasan support di berapa yang perlu dicermati untuk mengambil posisi misalnya average down? Oke, untuk support saat ini perhatikan level sekitar 155 atau 54 dengan targetnya 165. Oke, berarti range-nya 154, 165 begitu ya untuk pergerakan Astri. Nanti bisa mungkin tadi meminimalisasi kerugian kalau kita bisa mengambil di level support meskipun hari ini closing marketnya sedang naik 1,92%. Perlu diperhatikan 165 jebol atau tidak karena ada peluang ke 170 ya untuk Astri. Iya, betul. Baik, kita beralih ke Gunung Kidul. Ini ada Bapak Nur Rofianto. Selamat sore, punya real di level 54 ini. Short term atau di sepanjang pekan ini akan bergerak kemana realnya? Repower Asia. Terkait dengan ini ya, Ustaz Mansur yang membeli saham ini, jadi ada sentimen kenaikan harga yang 2.000 turun. Namun di pasar kalau kita lihat secara teknikal pun ada potensi ini profit taking, jadi yang sudah punya sebaiknya take profit dulu, takutnya nanti jujur karena ini momentum sesaat aja sih. Baik, ini momentum sesaat. Jadi kalau misalnya sekarang di 90, closingnya naik 34%, dia sudah punya posisi di 54, apa yang harus dilakukan? Apakah kita realisasikan saja? Sebaiknya jualan dulu. Kenapa? Karena ini kan baru terjadi atas 2 hari terakhir ini. Baik. Takutnya belum ada kejelasan proyek ke depannya, ya nanti bisa jadi kalau kembali, kalau dia balik lagi ke 50, itu bisa plan lama, Mas. Oke, itu dia. Hati-hati ya, karena sudah untung juga lumayan nih dari 54 ke 90 begitu ya, Pak Dimas ya. Oke. Kita lagi masuk ke Bekasi dari Pak Yudi, selamat sore, menanyakan BEKS 101 dan PMMP 520. Apa yang harus dilakukan nih? Oke, saat ini memang dari terakhir turun ya. Jadi ada indikasi balik lagi kalau base dia ada potensi turun, apalagi atas 90, jadi yang belum punya dimasuk maksudnya nanti kita masih akan terjadi sell off di base. Wow, akan ada sell off lagi di BEX. Sampai seberapa tadi? 90. Kalau punya di 101, apakah kita cut loss saja? Mungkin bisa revision lagi. Kalau aja sekarang posisi di atas pun juga agak jauh. Oke, jadi average down di level 90. Iya. Rebound nanti
potensial upside-nya begitu ke berapa? Oke, kalaupun terjadi rebound, dia pasti dia akan lagi mengundikkan level 900-an. Sampai dengan? Jadi 90 tapi bisa sampai 100. Jadi Oh, itu range-nya. Ya. Dua tujuan rebound. Baik, itu dia ada potensi rebound lagi ke 100 ya. Meskipun itu sambil dilihat level 90 sampai dengan 100, berarti ranging sekali pergerakan dari BKC ini. Betul. PMMP, Pancamitra Multi Perdana, sudah punya di 520, closing market 490. Oke, PMMP itu juga sama, jadi dia jadi hati-hati kalau untuk penurunan sendiri, kalau kita lihat dia bisa sekitar 450. Jadi sebaiknya editor juga punya sebaiknya gimana ya kalau kasus ya sekitar 450. Sampai dengan 450 ya penurunan yang akan dialami oleh PMPP. Baik, cukup berat sekali kepemilikan Pak Yudi di Bekasi untuk BKS dan PMMP-nya pilihan investasi, kembali kami serahkan kepada Anda. Baik, dengan beberapa pertanyaan selanjutnya kita akan coba bahas kali ini dari Bapak Edi di Batam. Ini selamat sore Pak Edi, menanyakan MTEK ini. Mas Dimas sudah punya di level 2000. Ini cut loss atau average down enaknya nih, silakan. Oke, saat ini sebenarnya posisi antara 1950 sampai 2000 sebenarnya sudah ada bottom vision-nya. Jadi berarti kan kalau dia mampu break di atas 2001, ada indikasi MTEK rebound paling nggak sampai dengan 2400. Jadi saat ini memang semangat akumulasi beli atau tidak di bawah 1950. Jadi kalau sudah punya 2000 masih ada peluang di hold saja dong? Di hold saja karena hari ini pun juga sebenarnya sudah bottom vision. Mungkin butuh 1-2 hari untuk ya. Bahkan mungkin ada tarikan kalau dia berhasil break di atas 2100 ya hari ini dia akan peluang antara ini buat 400 dulu di hold saja atau tidak di bawah 1940. Oke, 1940 cut loss-nya. Sementara kalau mau average down masih boleh nggak? Average down sebenarnya nggak terlalu jauh sih, di hold saja nggak apa-apa. Karena posisinya kan di 2000 ya. Betul. Karena 1975 nggak terlalu jauh di hold saja. Oke, di hold saja untuk Pak Edi di Batam kepemilikan dari MTEK-nya. Baik, masih ada beberapa pertanyaan lainnya Mas Dimas, tapi kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.